Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di kolam ikan. Ini kolam lele ya teman-teman. Ini lelenya udah berapa bulan bang? 1 bulan ya. Ini 1 bulan nih teman-teman, lihat. Dari melihara waktu itu ukuran silet. Sekarang udah lebih dari ukuran korek nih. Ini lelenya teman-teman, lihat. Ini jadi ada 3 kolam. Ini 1 kolam, teman-teman perhatikan. 1 kolam ini disekat menjadi 3 bagian. Ya. Ini ada 3 bagian nih teman-teman. Kita lihat dari sini biar lebih jelas. Ini 1 kolam. Ini disekat menjadi 3 bagian. Guna penyekatan ini untuk mensortir ya teman-teman ya. Jadi bibit lele yang sudah besar disatukan sama yang sudah besar teman-teman. Kalau yang masih kecil disatukan sama yang kecil. Gunanya untuk mengurangi kanibalisme. Karena lele ini kanibal ya teman-teman ya. Jadi dia kalau misalkan sudah besar dan temannya masih kecil itu bisa dimakan teman-teman. Makanya ini kolam ukuran 3x5 ini disekat menjadi 3 bagian. Ini kurang lebih ada 500 ekor ya teman-teman ya. 500 lebih ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau melihara ikan sebenarnya tidak perlu lahan yang luas teman-teman. Ikan ini bisa dibangun di pekarangan rumah, kolam ikannya bisa dibangun di pekarangan rumah, di belakang rumah juga bisa. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas ya teman-teman. Usaha yang sangat menjanjikan. Jadi kita cukup memberikan makan pagi dan sore teman-teman, sesuai ukurannya masing-masing. Kalau misalkan lele usianya masih seperti ini, tidak harus banyak-banyak ya teman-teman makannya. Kadang lele dikasih nasi juga mau, nasi bekas makan kita. Kadang dikasih pelet, empur, apa aja yang kita punya teman-teman. Kadang daun-daunan kayak daun pepaya, daun kangkung. Nah ini yang udah gede nih. Ini yang udah gede emang ya. Ini udah gede nih teman-teman tuh. Ini dipisahin nih teman-teman nih, udah gede nih. Ini bahkan ada ikan mas tuh yang mati 1 ekor. Dibiarin aja di sini, ntar dia dimakan nih sama lele ikan masnya. Karena lele adalah predator. Tuh lihat. Ini ada 1000 ya bang. 1000 ekor nih teman-teman, bukan 500 ekor. 1000 ekor. Ini dengan pemiliknya. Pemiliknya Mang Ding. Namanya Mang Ding. Sudah berapa tahun nih Mang nih melihara ikan nih? Tahap belajar, baru setahun 2 tahun ya Mang? Hah? Ini ikannya baru nih, tahap belajar nih teman-teman nih. Jadi boleh diikutin nih teman-teman, sangat menjanjikan nih teman-teman. Ini ntar sebulan lagi bisa panen nih Mang ya. Ini lele cuman 3 bulan teman-teman, udah bisa dipanen nih. Tuh lihat, ya, gede-gede ya teman-teman tuh, kelihatan ya. Ini pakai aeratornya apa tuh Mang mereknya? Oh mereknya yang murah-murah aja teman-teman, aeratornya. Gunanya untuk memberikan oksigen kepada ikan ya teman-teman. Tuh lihat, sini ada belembung-belembung, situ ada belembung-belembung. Ini udah gede-gede teman-teman, yang gede-gede ini udah nggak dikasih oksigen ya, karena lele cukup kuat ya kalau lele ya, tidak perlu aerator sebenarnya. Mungkin kalau untuk yang masih kecil-kecil masih dibutuhkan ya untuk oksigen. Tapi ketika dia sudah cukup besar tidak perlu menggunakan oksigen.
Gunanya oksigen ini untuk meminimalisir kematian juga ya teman-teman ya, untuk bibit-bibit yang masih kecil. Karena kalau nggak pakai oksigen kadang dia bisa menyebabkan mati. Ini baru ditebar bibit usia 1 bulan ya teman-teman ya. Cuman perkembangannya memang tidak rata nih teman-teman, makanya ini kolam dipisah menjadi 3 bagian. Jadi seminggu sekali dilakukan penyortiran guna untuk mengurangi kanibalisme pada ikan. Tuh lihat di pojok-pojok tuh. Gede-gede nih ikannya nih udah nih tuh. Tuh. 1 bulan lagi yang ini udah bisa nih dipanen nih. Sekilo usia kilo 7 kalau nggak 8. Ini sekilo 7 nih, bulan depan nih udah bisa nih. Yang ini. Ini ada ikan mas tuh sengaja kita nggak angkat ya, karena lele doyan ikan juga. Jadi kalau ada ikan-ikan yang mati udah aja kasih ke lele. Pasti dimakan sama dia. Hah? Ntar dulu teh. Kita sekarang coba lihat kolam ikan yang ada di depan ya teman-teman nih. Ada juga nih kolam ikan. Ini ikan nila nih teman-teman kalau yang di sini. Ini nila merah. Kita lihat. Tuh teman-teman. Ini juga kolam ikan. Ini nila merah ya teman-teman. Lihat teman-teman, kolamnya cuman ukuran kurang lebih 2 kali 4 meter. Ini 2 kali 4 meter bisa menampung ikan sekitar 1000 ekor teman-teman. Bayangin 1000 ekor ikan nila ada di sini. Tuh teman-teman, lihat ikannya banyak ini. 1000 ekor dalam jumlah tebar padat. Tuh teman-teman, ini dia ikannya cukup dikasih daun singkong teman-teman nila tuh. Daun singkong, daun kangkung, daun pepaya. Itu adalah makanan tambahan ya untuk ikan nila ya teman-teman. Lihat ikannya tuh. Ini sistem bioflok ya teman-teman ya. Ini bioflok, diameternya 2 kali 2 ini teman-teman sebenarnya. Jadi ini lebarnya 2 meter, panjangnya 4 meter. Kolam ini. Ini kolamnya sebenarnya nggak terlalu dirawat ya teman-teman. Cuman ikannya sangat subur ini teman-teman, sangat baik sekali ikan ini. Ini karena kondisi airnya yang bagus teman-teman. Ini airnya menggunakan molase dan probiotik. Jadi ini sekali tebar benih bisa sampai panen nih, nggak perlu ganti air lagi nih teman-teman. Kalau menggunakan sistem bioflok. Jadi untuk ikan nilanya kita menggunakan sistem bioflok teman-teman. Sangat baik sekali ya. Nilainya ini baru tebar bibit 1 bulan teman-teman. Lihat tuh sekarang sudah besar kan. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Sangat besar ya teman-teman ya. Tuh lihat, kelihatan nggak teman-teman? Ini karena airnya udah keruh ya, jadi ikan tidak terlalu kelihatan teman-teman. Ini ada 1000 ekor teman-teman ikan nila. Ini kalau kita punya pekarangan rumah yang tidak terpakai, sangat sekali bermanfaat teman-teman untuk dijadikan kolam ikan seperti ini. Ini bisa dibilang usaha sampingan ya teman-teman. Jadi dalam jangka 3 bulan 4 bulan ikan ini bisa dipanen teman-teman. Udah gitu mengurusnya juga tidak terlalu ribet ya teman-teman, karena dia menggunakan sistem bioflok. Sistem bioflok, jadi tidak perlu untuk kuras air seminggu sekali, sebulan sekali, tidak. Ini cukup diperhatikan aja tekstur air terutama. Jadi sangat diperhatikan supaya ikan tetap sehat ya teman-teman. Misalkan lagi musim hujan, kita juga harus mengecek kadar pH supaya dia tidak ada yang mati. Misalkan pH-nya rendah, bisa ditambahkan garam kasar sedikit atau kapur dolomit ya teman-teman. Tapi kalau pH normal tidak usah ya teman-teman. Untuk
pencampuran untuk sistem bioflok ini sebenarnya sangat simpel ya teman-teman ya. Jadi cukup satu kali kita ngerakit air sudah bisa kita gunakan sampai panen teman-teman. Yang penting kayak seperti kotoran-kotoran selalu dibersihkan, bekas-bekas pakan, supaya tidak menjadi kotor ya teman-teman air ya gitu. Jadi kalau misalkan airnya sudah mulai sedikit keruh atau kotor atau vlognya sudah terlalu banyak, kita akan menambahkan air lagi teman-teman, akan dikuras. Jadi kita kuras, kita buang sedikit. Setelah kita kuras sedikit, lalu kita tambahkan air baru ya teman-teman ya, dari sumur, dari pump ya. Kita tambahkan airnya. Jadi kita buang sedikit lalu kita tambahkan lagi, tanpa kita memberikan campuran vlog lagi ya teman-teman, tanpa kita memberikan ini bakterinya dan molase, tidak usah diberikan lagi, cukup satu kali. Kadar air cukup baik ya teman-teman ya, terlihat ya. Dan ini yang gelembung-gelembung ini namanya oksigen ya teman-teman ya. Oksigen yang ada di dalam air ini menggunakan aerator, dan ini gunanya untuk aerasi, sistem aerasi kolam. Ini menggunakan aerator ini teman-teman ya, kita lihat. Oh, ini di aeratornya nih. Ini menggunakan, kita lihat ya teman-teman, ini menggunakan Jebo P30 ya teman-teman. Ini Jebo P30 ini cukup kuat ya teman-teman. Udah gitu dia tidak terlalu berisik sebenarnya, sangat halus. Dia nggak berisik ya teman-teman, tuh lihat. Mungkin tadi karena gesekan dudukannya belum pas, jadi dia kedengarannya berisik. Tapi kalau kayak gini, lihat teman-teman, halus kan. Ini murah ya teman-teman, kalau nggak salah harganya 350.000 untuk ukuran Jebo P30. 350.000 atau kurang lebih hampir 400-an, 400.000 ya. Banyak sih aerator yang lain juga yang harga-harga terjangkau. Boleh deh, itu tidak masalah kalau mau dipakai yang merek apapun, yang penting dia cukup untuk memberikan oksigen untuk ukuran kolamnya. Jadi untuk ukuran kolam segini saya cuma memakai Jebo P30, cukup lah teman-teman. Ini kita memakai 5 oksigen ya teman-teman ya, 5 batu aerasi dan 6 ternyata teman-teman, ada 6 oksigen di sini. Ikannya cukup sehat ya teman-teman, sangat baik, sangat bagus. Ini ikan nila kalau kita diemin aja nih teman-teman, dia nggak akan berhenti-berhenti. Kita panen nanti ada lagi anaknya, kita panen ada lagi anaknya gitu teman-teman. Melihara ikan nila tuh begitu enaknya. Jadi nggak terlalu kita harus beli bibit lagi nggak perlu. Karena ikan nila ini ikan apa, mujair ya, sejenis dia ya. Nila atau mujair itu gampang berkembang biak ya teman-teman gitu. Dan makanan-makanannya pun gampang nih, seperti daun-daunan juga bisa, daun singkong, bisa daun pepaya ya teman-teman, kangkung gitu. Dan untuk pakannya pelet tetap kita kasih pagi dan sore ya teman-teman. Jadi kalau siang kita kasih aja daun singkong, dia buat camilan gitu teman-teman. Jadi untuk prospek usaha sampingan ini menjanjikan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya lahan yang kosong gitu, bisa dimanfaatkan untuk kita melihara ikan seperti ini teman-teman. Jadi buat supaya kita ada penghasilan tambahan teman-teman. Jadi begitu 3 bulan ini kita ikan bisa kita jual gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya. Jika bermanfaat tolong di like dan share untuk menambah inspirasi kita semua. Salam peternak Indonesia, semoga makin maju, semakin berkembang.
nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.